Apa buktinya? Nah ini dia. Hatta yuqadu lisyatil jalha. Kambing yang nggak punya tanduk, Pak. Ya. Nanti dia menuntut kambing yang punya tanduk, karena yang punya tanduk suka nyerudukin dia mulu. Ya. Coba kambing yang satu ada tanduknya, yang satu kagak. Yang nggak punya tanduk bisa ngelawan nggak? Enggak. Kambing aja nih, kambing nanti di hari kiamat dia akan nuntut. Sekarang dia nggak punya tanduk, nggak tahu nanti kalau di akhirat mungkin kiamat tanduknya dikasih yang gede kali sama Allah buat ngebalas. Ini kambing. Apalagi kita sebagai manusia. Apa yang diambil oleh orang lain, sesuatu yang dirugikan oleh orang lain di dunia tidak bisa membalas. Ya. Penasehat hukum juga kalau murah ogah, gue yang mahal baru mau. Iya kan. Nadim dia nggak mau, gue ngurusin Nadim murah bayarnya, nggak mau dia mengundurkan diri jadi penasehat. Ya. Akhirnya dia diputuskan, dihukum. Nah, atau siapapun. Ya. Banyak orang-orang yang dizalimi. Di dunia tidak bisa melawan. Di dunia tidak bisa membalas. Tapi nanti di hari kiamat dia akan membalas. Kambing saja, yang nasib kambing itu dipotong. Kambing kan nasibnya dipotong. Itu saja dia bisa menuntut kepada Allah nanti, ya Allah, dulu waktu saya di dunia diserudugin mulu tuh sama dia tuh yang ada tanduknya. Saya nggak ada tanduknya. Maka ngeri sebetulnya, ya, kita mendolimi orang lain, dan harus kita akui bahwa adab Allah itu sangat pedih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan sama-sama baca suratul Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tempat yang terbaik ini Allah limpahkan segala kebaikan kepada kita. Allah bimbing kita istiqamah dalam taat dan ibadah, dan Allah jadikan kita orang-orang yang mencintai ilmu, juga keturunan-keturunan kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du.
Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terlalu banyak memberikan berbagai nikmat kepada kita, dan terus Allah memberikan nikmat kepada kita agar kita pandai mensyukurinya, dan apa yang Allah berikan kepada kita mudah-mudahan kita semakin dekat dengannya dan semakin taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada kita untuk ibadah, untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Faktanya ada manusia yang tetap saja melakukan maksiat. Ada manusia yang melakukan kedoliman. Maka Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqud dzulma fa inad dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala ayya ansafaku dimahum wastahalu maharimahum. Jadi Rasul memberikan peringatan kepada kita, takutlah kamu dalam melakukan kedzaliman. Dolim itu artinya adalah wad'u syai' fi ghairi mahalihi, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Secara bahasa, secara syariat adalah mujawazatul had wa adamu isalul ghair ila haqqihi, yaitu adalah melanggar aturan dan tidak menyampaikan kepada yang berhak. Jadi kalau mestinya disampaikan malah dikantongin. Mestinya sekian malah dipotong. Kalau dipotong nggak laku duitnya, dikurangi. Ya. Maka dzulmun ini adalah sifat manusia yang dia mengambil hak orang lain, merugikan hak orang lain. Ketika dia melakukan kedzaliman di dunia, Rasul menyatakan fa inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Kalau kamu melakukan kejahatan ini, kedzaliman ini, kamu akan mendapatkan kedzaliman ini juga nanti di hari kiamat. Ini kalau udah ngomong hari kiamat kan, masih lama, kata koruptor, masih lama gitu kan. Mati juga belum gua gitu kan. Ya, lanjut aja. Nah, jadi para penjahat, para pendolim, ya, ketika mereka disampaikan tentang kiamat, tentang hukuman yang mereka perbuat, ya, mereka tidak memperdulikan itu. Makanya akhirnya asyik dengan apa? Asyik dengan kejahatannya, asyik dengan kedolimannya. Itu yang pertama. Wattaqus syuha, dan takutlah kamu kepada sikap pelit dan rakus. Udah pelit terus rakus, bahkan menyuruh orang lain juga suruh pelit.
Kenapa Rasulullah mengkhawatirkan orang yang supaya dia tidak pelit dan rakus? Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena sifat pelit, sifat rakus itu sudah banyak buktinya menghancurkan kehidupan. Jadi kan manusia ini sulit sekali memahami kejadian yang sudah dilakukan orang-orang dahulu dan sudah mendapatkan hukumannya, tapi orang berikutnya mengikuti. Nah ini dia. Allah sudah jelas menjelaskan keadaan orang-orang yang melakukan keburukan. Maka Allah ahlaka, Allah hancurkan mereka. Bahkan bukan hanya itu, hamalahum ala an safaku dima'ahum. Bahkan pelit, dolim itu justru menjadikan mereka bertumpah darah. Wastahallu maharimahum, dan sekaligus mereka merusak kehormatannya. Jadi inilah kehidupan dunia yang dijelaskan oleh Rasulullah agar menjauhi, tapi ternyata malah dilakukan. Kan sebetulnya kita ini manusia yang ke nomor sekian. Nomor induk Bapak berapa dari Nabi Adam? Udah banyak kan? Dan di depan kita berarti sudah banyak yang model hidupnya begono, begini udah banyak. Yang baik juga sudah banyak. Mestinya kita orang yang sekian itu mengikuti orang sebelum kita yang baik. Tapi ternyata justru malah mengambil yang buruk. Maka Rasulullah menjelaskan di sini adalah kalau itu kamu lakukan, kamu juga akan mengalami kegelapan, kedoliman nanti di hari kiamat. Ya, kalau di dunia cuma masuk penjara berapa tahun? Kata hakim 6 tahun, tapi 2 bulan udah bisa jalan-jalan. Gitu. Bahkan akhirnya dapat remisi. Jadi di penjara digaji. Karena duit korupsinya enggak dikembalikan semuanya. Pokoknya enak lah pokoknya. Ya. Di dunia. Kata malaikat suka senyum atau suka kesal, ya udah gede orang malaikat itu. Karena Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita, sudah memberikan peringatan. Kecuali belum lah, ini sudah. Dan sudah Allah perlihatkan kepada kita macam-macam manusia. Apalagi sekarang medsos begitu mudah. Orang melakukan keburukan, besoknya kita tahu. Bahkan mungkin baru sedang berjalan sudah kita tahu. Ada OTT, ada OT2, apa macam-macam. Kejadian-kejadian ini sebetulnya Allah perlihatkan kepada kita. Makanya ketika ada keburukan yang Allah perlihatkan kepada kita, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita tidak mendapatkan keburukan seperti dia. Alhamdulillah ya Allah. Saya tidak mendapatkan bala, tidak mendapatkan musibah seperti yang terjadi pada si Fulan. Tapi ngomongnya jangan kenceng-kenceng, ntar kedengaran sama dia. Ya, wah,
Gua kena musibah dibilang alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah kepada kita, memuji Allah bahwa apa yang terjadi pada orang itu tidak terjadi kepada saya. Berarti saya ini dimuliakan oleh Allah. Ya. Alhamdulillah saya nggak jadi wali kota, karena pas itu wali kota ada yang masuk penjara. Tapi kata temannya, gua gantiin. Nah, maka kejadian-kejadian ini sudah Rasulullah sampaikan kepada kita. Cuma memang hukuman di dunia ini masih belum orang kapok, tidak jerah. Terutama di negeri sana lah ada itu. Ya, negeri sana ada orang yang korupsinya luar biasa, bahkan yang maling ayam dikejar. Tapi yang maling emas dari ayam atau ayam dari emas enggak dikejar. Nah, itu gambarannya. Maka mudah-mudahan Allah menjaga kita agar kita tidak melakukan kedzaliman. Hak orang lain ya supaya dikembalikan. Karena memang apa yang ada pada orang lain itu menjadi haknya, tapi bisa jadi orang mengambilnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah qala la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqadu lisyati jalha'i minasyatil qarna. Rasulullah menyatakan bahwa supaya kamu mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Ya, kita pernah makan tempe 5 bilangnya 2. Ya. Makan gorengannya 5. Bilangnya berapa? 2. Itu ya. Kalau makan tempe 5 bilangnya 10 gimana? Boleh nggak? Ya. Artinya ada hak orang lain. Ya. Hak orang lain kita ambil. Maka Rasul kembalikan itu. Ya. Kembalikan itu. Karena nanti kamu akan dibalas di hari kiamat. Makanya para koruptor yang belum ditangkap polisi, yang belum ditangkap KPK, kata Rasulullah, balikin buru-buru itu. Ya. Tapi KPK-nya nggak berani masalahnya. Ya, jadi gimana mau balikin dia? Ya. Ini yang menarik. Hatta yuqadu lisyatil jalja minasyatil qarna. Di dunia orang yang didolimi dia tidak bisa membela diri. Ya, tidak bisa membela diri. Kapan bisa membelanya? Nanti di hari kiamat. Ya. Jadi kalau di PIK 2 atau PIK berapa yang harga tanah semeter 50.000, kalau nggak mau dipaksa. Sekarang nggak bisa, ya udah apa boleh buat. Nanti di akhirat bisa kita paksa tuh aguannya. Iya di akhirat. Ya udah. Apa buktinya? Nah ini dia. Hatta yuqadu lisyatil jalha. Kambing yang nggak punya tanduk, Pak. Ya. Nanti dia menuntut kambing yang punya tanduk, karena yang punya tanduk suka nyerudukin dia mulu. Ya, coba kambing yang satu ada tanduknya, yang satu kagak. Yang nggak punya tanduk bisa ngelawan nggak? Enggak. Nah, kambing aja nih, kambing nanti di hari kiamat dia akan nuntut. Sekarang dia nggak punya tanduk, nggak tahu nanti kalau di akhirat mungkin kiamat tanduknya dikasih yang gede kali sama Allah.
buat ngebalas. Ini kambing. Apalagi kita sebagai manusia. Apa yang diambil oleh orang lain, sesuatu yang dirugikan oleh orang lain, di dunia tidak bisa. Tidak bisa membalas. Ya. Penasehat hukum juga kalau murah, ogah gue yang mahal baru mau. Iya kan. Nadim dia nggak mau, gue ngurusin Nadim, murah bayarnya. Nggak mau dia mengundurkan diri jadi penasehat. Ya. Akhirnya dia diputuskan, dihukum. Nah, atau siapapun lah. Banyak orang-orang yang dizalimi. Di dunia tidak bisa melawan. Di dunia tidak bisa membalas. Tapi nanti di hari kiamat, dia akan membalas. Kambing saja, yang nasib kambing itu dipotong. Ya, kambing kan nasibnya dipotong. Itu saja dia bisa menuntut kepada Allah nanti, ya Allah, dulu waktu saya di dunia diseludugin mulu tuh sama dia tuh yang ada tanduknya. Saya nggak ada tanduknya. Maka ngeri sebetulnya, ya, kita mendolimi orang lain, dan harus kita akui bahwa adab Allah itu sangat pedih. Ya, kalau di dunia ini di penjara dikasih makan, Pak. Kasih makan di penjara. Makanya ada orang tua banget Pak di penjara. Ada murid saya tua banget itu. Ente kapan pulang? Ah, nggak usah pulang Ustaz. Begitu kata dia. Pulang saya nyari duit susah. Nyari makan susah. Ya nggak susah lah kalau di luar mah susah. Kalau di sini saya tidur aja bangun suruh makan. Ada begitu. Ya. Jadi kedzaliman ini akan dirasakan oleh orang-orang yang zalimnya tadi, ya, nanti di hari kiamat. Makanya kita ini sebetulnya orang-orang yang tidak aman. Maka kita harus punya sikap al-khauf war-roja. Kalau lagi sehat seperti ini terus ibadah, ada rasa takut kepada ya Allah, apakah ibadah saya diterima apa? Dalam posisi kita sehat sekarang. Tapi kalau udah ibadahnya udah nggak bisa nyampe ke masjid, udah tinggal, udah mau apa? Udah mau mati tapi bisa ngebedain 100.000 sama 50.000, berarti belum. Artinya cuma nggak bisa. Ya, itu roja di situ. Roja. Ya, walaupun saya banyak dosanya, saya yakin Allah akan mengampuni dosa saya. Kalau posisinya sudah seperti itu. Ya. Makanya ketika sekarang kita gagah seperti ini, jangan terlalu optimis. Selalu ada rasa takut. Ya Allah. Makanya ada istilah al-khauf war-roja. Kapan kita khauf, merasa ada rasa takut? Ketika terus kita melakukan apa yang Allah perintahkan, tapi kita harus waspada. Maka kata guru saya, curigai dirimu. Curiga kepada diri sendiri. Jangan seolah-olah kamu sudah menjadi orang yang baik. Curigai diri kamu. Sebenarnya kamu itu orang baik apa bukan? Ya. Maka ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, kita harus punya sikap al-khauf. Rasa takut. Nanti ketika kita sudah tidak bisa melakukan lagi karena udzur dan lain sebagainya, kita punya sikap roja, ya Allah.
dosa saya banyak. Dan saya yakin Engkau akan mengampuni dosa-dosa saya. Jangan lagi gagah roja ya. Allah mau bagus biar gue kagak sholat juga ntar diampuni sama Allah. Nggak begitu. Ya, ketika kita masih kuat, masih bisa beribadah, masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan karena Allah masih kesehatan, lalu kita meninggalkan kebaikan, kata kita, Allah tuh Maha Ampun, Maha Penyayang. Nggak sholat juga nggak apa-apa. Ntar kalau udah tua baru sholat. Tidak begitu memahaminya. Ya, justru ketika Allah memberikan kesehatan kepada kita, kenikmatan kepada kita, dan kita terus beribadah, tetap harus ada rasa khauf. Ya. Khawatir. Ya. Karena apa yang kita lakukan ini belum tentu adalah menjadi amalan yang baik. Makanya kita kan selalu dianjurkan memperbanyak istighfar. Karena ada kemungkinan kita alhamdulillah rajin ibadah, sholat berjamaah, ikut taklim, tetapi kita tidak boleh terlalu optimis. Harus ada rasa khauf. Ya. Karena kita tidak tahu sebetulnya apa yang sudah kita lakukan. Tapi kita juga harus terus mengevaluasi agar ibadah yang kita lakukan semakin hari semakin baik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita mohon kepada Allah. Karena manusia ini adalah diciptakan oleh Allah lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini lemah. Nah, kelemahan kita ini akan menjadi kuat ketika kita terus bersandar kepada Allah. Makanya tidak ada kesempatan kita untuk sombong. Tidak ada. Jadi presiden sekalipun, apalagi nggak jadi apa-apa. Iya, ya, karena semua yang ada pada kita itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kambing saja tadi bisa menuntut kepada Allah karena dulu, ya. Karena dulu ketika hidupnya diseruduk sama yang punya tanduk, itu yang hebat, kambing itu ingat banget nih dia yang nyeruduk gua gitu ya. Nah, inilah kehidupan. Ya. Makanya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan untuk mempersiapkan kenikmatan yang lebih nanti di akhirat. Memang ada orang yang dolim, ada orang yang madlum tadi. Ya, daripada dolim lebih baik madlum lah, kira-kira begitu. Nanti di akhirat. Nah, gitu. Ya, ketika kita tidak bisa melawan terhadap orang yang mendolimi kita, ya, nanti di akhirat kita bisa membalas apa yang dia lakukan kepada kita. Kambing aja, ya, itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk membalas kepada yang dulu nyerudukin dia itu pakai tanduk-tanduknya itu. Ya. Padahal kambing saya kira nggak seperti sapi nyeruduknya. Kenapa? Contohnya kambing ini ya. Ya. Contohnya kambing ini. Ya. Karena biasanya kambing itu lebih banyak diomongin orang kambing. Ya. Ya, dari ketimbang sapi. Coba lah. Kalau orang supir itu kan kalau kambing lu nggak ada sapi lu. Ya. Bahkan ada, saya pernah dapat nasihat itu filsafat kambing. Kambing itu kerjanya makan,
kawin punya anak. Kambing. Ya emang yang ngurusin kambing maunya begitu ya. Dia suruh makan, habis itu punya anak. Ada istilah filsafat kambing. Kita jangan manusia kayak kambing tuh. Makan, tidur, punya anak. Jadi kalau ada orang begitu, itu kambing. Ya. Jadi Bapak kalau kerjanya tidur, makan, itu kambing itu. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah qala man dolama qaida shibrin minal ardi tuwikahu min sab'i aradina muttafaqun alaih. Siapa yang mengambil tanah ini disebutnya cuma shibrin itu sejengkal segini. Kalau dia mengambil sejengkal, ya, yang sejengkal itu nanti akan dikalungkan ke lehernya. Sejengkal sini Pak, dalamnya. Awas ya. Jangan dilihat sejengkalnya, dalamnya. Wah. Bapak pernah tahu dalamnya ke dalam berapa meter? Nggak ada yang tahu. Wah, terus sampai ke dalam. Ya, jadi yang nyolongnya sejengkal, bayangin kalau sehektar. Ya, itu akan dikalungkan 7 kali lipat. Leher segede apa? Ya ini orang-orang yang berani nyolong. Ada orang nyolong sejengkal Pak. Ada, cuma katanya sejengkal nggak apa-apa. Begitu kan ya. Tapi yang nyolong sehektar ada banyak. Di Modern dulu ada sertifikatnya 3 ada itu. Ya, nggak tahu yang nyolong yang mana itu. Ya ada. Ya. Ini akan tuiko itu ada bisa juga digandulin atau dipencet, dipres. Kan kalau orang dihukum, kalau orang di neraka kan dibakar, dagingnya habis sudah. Pas habis tulangnya doang. Kalau tulang tuh ternyata nggak sakit katanya. Maka buktinya nggak sakit apa? Begitu dagingnya udah habis, tumbuh lagi, dibakar lagi terus. Jadi bayangin kalau nyolongnya sejengkal, dipres, krek, mencret nggak tuh? Ya, udah mencret berarti tarik lagi. Begitu berikutnya. Makanya kasus-kasus tanah ini mengerikan. Ya. Ini nyolongnya sejengkal. Akan digandungin atau Makanya kalau punya tetangga ngambil dikit ya sudahlah daripada ribut. Biasanya kan begitu ya. Tapi kan sejengkal ya, tapi dalamnya lu tahu kagak? Begitu kata dia. Di kampung saya memang begitu Pak. Iya Ustaz, memang cuma segitu, tapi dalamnya. Saya bilang, saya juga baru tahu tuh. Saya nggak kepikiran kalau dalamnya itu kan kita punya tanah 100 hektar udah aja yang di atasnya ya, nggak pernah mikirin dalamnya. Saya ketemu dengan orang itu, iya dia ngambilnya segitu, tapi jangan salah, dalamnya tanah begitu nasi. Padahal sekarang orang bangunnya itu bukan ke dalam, ke atas. Sama juga ke atas hak kita itu, lain lagi dari itu. Ke bawah punya kita, ke atas punya kita. Jadi jangan ngelihat sejengkalnya, gitu kan ya. Masya Allah. Ya. Artinya di sini
ketika hak orang lain itu kita ambil, jangan melihat sedikitnya, tapi itu adalah hak yang tidak boleh diambil. Al-wa'id as-sadid ala man dzalaman nas huquqahum. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita hukuman yang sangat keras terhadap orang yang mengambil hak orang. Maka dalam muamalah ini kita harus betul-betul memperhatikan. Rajin ibadahnya, rajin ini dan rajin itu, tapi kalau hak orang lain diambil, orang yang mati syahid, perang melawan orang kafir, itu masuk surga. Tapi kalau dia punya utang belum dibayar, nggak bisa masuk surga. Makanya urusan hak hukukul ibad namanya, hak hamba itu, kalau hak dengan Allah gampang, kata Allah gampang. Tapi hak dengan manusia ini menjadi bagian yang harus kita waspadai. Memang mengambil hak orang lain, apalagi yang ngambil haknya gagahnya luar biasa, ya yang diambil dia diem aja. Nah, makanya dalam hal ini pakai ilmu kambing. Ya kambing aja. Ini jadi Bapak, nanti orang-orang yang dikasih awas kambing aja. Kalau perlu hadisnya apalin nih. Ya, kambing aja yang haknya diambil, yang haknya tidak dihormati, dia bisa membalas. Memang tidak di sini, tapi nanti dia ya. Ini mestinya hakim-hakim MK ini pahamin ini, supaya yang di sidang-sidangnya kasih tahu. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yumli lidzalim fa idza akhdahu lam yuflithu. Summa qara'a wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya dhalimah. Inna akhdahu alimun syadid. Kata Rasulullah, innallaha la yumli lidzalim. Sebetulnya Allah sudah memberikan waktu kepada orang yang dolim itu. Artinya sudah kembalikan. Nggak dimatiin dulu lah kira-kira gitu. Ya, nggak dimatiin dulu. Diberikan oleh Allah supaya hak yang diambil oleh dia dikembalikan. Ya. Makanya Allah punya sifat sabur, punya sifat yang maha sabar. Artinya apa? Orang-orang yang banyak berdosa, banyak melakukan maksiat, tidak dihukum langsung oleh Allah. Ya, melakukan kejahatannya tidak langsung dihukum. Tetap aja Bapak nyolong uang sekian miliar, beli mobil baru, kencang larinya. Ya, bukan berarti beli mobil baru nggak bisa hidup ini. Oh, ternyata duitnya dapat korupsi. Enggak. Bahkan dulu ada teman saya ekstrim lagi. Pokoknya orang kalau yang nyolong nanti, begitu dia nyolong, tahu-tahu bajunya lepas. Kalau nggak ngaku juga celananya lepas. Sampai akhirnya lepas semua. Bayangin kalau Anda nggak berani nyolong, enggak. Ini nyolong tapi tetap gagah. Ya. Bahkan habis nyolong pergi haji lagi. Ya, habis nyolong pergi haji lagi. Masya Allah. Ya. Nah, la yumli lidzalim. Allah sudah memberikan waktu kepada orang yang mengambil hak orang lain supaya dikembalikan. Fa idza akhadahu lam yuflitu.
Tapi kalau dia tidak mengembalikan, lalu dia mati, lalu dia dihukum oleh Allah, nggak ada ampun. Ya, kalau sudah dia mati, haknya tidak dikembalikan, tidak ada ampun. Bahkan orang yang meninggalkan kebaikan saja, ya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah wa aku minas sholihin. Orang yang dulu di dunianya diberikan harta oleh Allah, harta berlimpah, tapi meditnya juga kencang. Ya. Ketika dia mati, dia baru sadar. Akhirnya dia minta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Allah, coba saya jangan dimatiin dulu, saya mau sodakoh. Kalau saya sodakoh, saya jadi orang soleh. Ngomongnya udah mati. Ya. Makanya kebaikan yang bisa kita lakukan ketika hidup ini, jangan ditunda. Ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu. Bersegeralah kita melakukan kebaikan, jangan menunda. Ya. Prinsipnya Allah sudah menunda segala keburukan kita. Makanya kita dipanjangkan umur, maksudnya apa? Supaya memperbanyak ibadah. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Ya. Makanya kalau sudah umur 60 lebih, alhamdulillah. Iya. Karena umur itu 60 angkanya. Maksimalnya 70. Saya udah 73 Ustaz, Masya Allah. Kalau udah 73 jangan pulang-pulang dari masjid. Kira-kira gitulah. Ya kira-kira begitu. Ya, habis mau ngapain lagi tuh? Orang malaikat udah ngintil aja, malaikat. Seolah-olah begitu, artinya waktu yang Allah berikan kepada kita itu adalah untuk supaya kekeliruan yang lalu-lalu, ya, ayo supaya diberesin dulu. Ya, nanti baru. Ya, ini kan kadang-kadang orang semakin tua semakin kagak beres. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Tapi kalau sudah Allah berikan kesempatan dan dia tidak mengambil kesempatan itu untuk merubah, untuk mengembalikan haknya, untuk taubat kepada Allah, faida akhadahu lam yuplithu. Kalau dia sudah diberikan kesempatan lalu dia menyia-nyiakan, maka Allah akan siksa dan Allah tidak akan melepaskannya. Gitu. Mau lari kemana ente kira-kira gitu ya. Maka mudah-mudahan Allah jaga kita untuk taat kepada Allah. Ya. Lalu Rasulullah membaca ayat wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya dhalimah. Nah, begitu juga. Kalau Allah sudah menghukum satu kampung karena dolim, ya. Kampung di mana tuh yang digusur? Kayak kemarin di Aceh, di Padang, gitu kan? Itu yang salah orang Acehnya atau orang yang nebang pohonnya? Kan kita rada susah juga. Mungkin orang waktu nebang pohonnya tahu, tapi dia nggak bisa ngelarang. Atau ada orang yang bisa ngelarang, tapi di Wanipiro. Nah, maka nanti bisa. Ketika itu kan yang kena
Banjir yang kena hancur rumahnya kan bukan hanya orang yang jahat saja. Orang yang soleh juga, orang beramal soleh kena. Tidak semua, tidak berarti, walaupun ada, saya lihat ada rumah kemudian ada cocok tanamnya tuh, mau lihat di TV ya, di Aceh itu ada, itu nggak kena itu. Ya, itu cuma, itu kalau itu orangnya berarti sudah luar biasa. Artinya tetap sebaik apapun orang, ketika kedoliman sudah terjadi di tempat itu, tetapi dia tidak mencegahnya, maka kalau Allah hukum semua kena hukumannya. Nah. Inna akhdahu alimun syadid. Sedangkan hukuman Allah itu menyakitkan dan sangat-sangat berat. Maka manusia dengan segala kelemahannya terhadap orang yang melakukan kedzaliman, paling tidak kalaupun kita tidak bisa mencegahnya, minimal kita mendoakannya. Ya Allah, bimbinglah dia, jangan sampai dia melakukan seperti itu, walaupun itu cemen. Iya, kalau dalam hidup kita cemen. Cuma dalam akidah kita masih punya nilai terhadap keimanan kepada Allah. Hadis menyebutnya ad'aful iman. Iman yang paling lemah. Ya, selemah-lemahnya iman tuh doa. Ya. Walaupun memang doa itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dengan ikhtiar. Ya. Prabowo supaya berubah, ini kan yang demo-demo banyak tuh. Ya kan? Nggak akan berubah, Pak. Yang bisa merubah Prabowo siapa? Allah. Itu dia, kalau dalam ilmu hakikat begitu. Ya, makanya mestinya yang satu demo, yang satu istighosah. Iya. Ya, yang satu demo dengan segala macam modelnya, yang satu istighosah. Karena kata Allah, raja itu saya yang bertanggung jawab. Kamu tidak bisa merubah raja, yang bisa merubah raja aku, kata. Makanya emang masalahnya, Pak, kalau warga negaranya dolim, yang diutus pemimpin dolim juga. Maka sekarang yang harus kita introspeksi, jangan pemimpinnya, ditanya juga. Kasih sembako mau, kasih duit mau. Nah, itu masalahnya. Jadi sebetulnya kedoliman yang terjadi pada pemimpin, ya, dalam kitab Tambihul Ghafilin itu, terjadinya kedoliman kepada pemimpin itu karena kedoliman yang dipimpinnya. Ya, cuma mudah-mudahan ini kita tahan. Iya. Karena ketika kita, pertanyaannya, Bapak kemarin milih nggak? Milih dia nggak? Itu dia tuh. Saya mau kagak milih sih, kagak. Misalkan. Kedoliman itu dari apa yang kita lakukan. Milihnya itu karena apa tadi? Wani biru. Ya, tinggal istighfarlah sekarang, ya Allah. Ya, kita doakan para pemimpin kita ini. Ya, yang demo sudah banyak, ya, yang demo sudah banyak, yang ritik sudah banyak, ya. Sampai ngurusin ijazah kagak selesai ini, gitu. Masya Allah. Yang bego siapa, yang tolol siapa, yang pinter siapa ini? Itu diperlihatkan oleh Allah kepada kita. Ya. Karena manusia itu semuanya dikendalikan oleh Allah. Jadi yang namanya yang hak harus mengatakan hak. Ini enggak. Yang benar mau ngomong benar kagak jadi.
disumpel. Akhirnya kan ketika orang bicara benar, seolah-olah nggak dapat jatah. Dan akhir zaman begitu. Akhir zaman. Yang benar disalahin, yang salah dibenerin. Makanya ketika itu terjadi, kembali kita kepada apa yang Allah perintahkan, kita kerjakan. Apa yang Allah larang, kita udah itu saja. Ya. Sudah, kalau umur udah 60-70 udah dengerin ada adzan. Ya, udah adzan datang buru-buru. Ini mah jam 2 nonton bola, udah tuh 60 tahun masih nonton bola. Emang kagak boleh nonton bola, Ustaz? Bukan nggak boleh, bukan. Ya. Waktu kita terbatas. Akhirnya gimana ya? Sudahlah kalau gitu, karena mau nonton bola juga, udah ente nonton bolanya sambil pikir. Nonton bolanya sambil megang tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena waktu itu mahal. Ya, mahal waktu kita itu. Dan waktu yang Allah berikan kepada kita itu semua untuk ibadah. Terus kira-kira nonton bola ibadah apa enggak? Saya ditanya, Ustaz, nonton bola ibadah apa enggak ya? Ya mubah yang jelas. Tapi kalau dalam teori musik, melakukan yang mubah bisa jadi dapat pahala daripada dia melakukan yang haram. Nah, itu. Dan menurut seluk itu mubah itu berarti meninggalkan yang haram. Nonton bola mubah daripada dia melakukan yang haram, berarti nonton bola dapat pahala. Itu malaikat dia kagak paham itu, kata Gus Bah, malaikat nggak belajar usul fiqh soalnya, jadi dia nggak tahu posisinya. Ya. Maka kalau kita usahakan yang mubah harus kita amalkan sunnah. Makanya tadi boleh nonton bola, ente bangun jam 2 nonton bola silakan. Tapi paling tidak ya sholat tahajud lah 2 rakaat aja. Jadi sunnahnya tetap dilakukan. Nonton bolanya 2 jam, sholatnya 5 menit. Ya udah dah, nggak apa-apa dah. Ya nggak apa-apa. Ya. Lagian ini 4 tahun sekali kan, begitu kata dia. Masya Allah. Saya kira ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sifat pelit, sifat dolim, mengambil hak orang lain, itu kelihatannya di dunia aman-aman saja. Ya, apalagi yang nangkapnya takut sama kita, seolah-olah aman. Tapi ingat, di akhirat Allah akan perlihatkan. Memang orang yang dizalimi tidak bisa membalas, tidak bisa melawan. Karena saking kuatnya. Tapi kata kambing yang tidak punya tanduk, dia akan menuntut kambing yang punya tanduk yang waktu dulu nyerudupin saya. Akan saya minta keadilan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kambing saja diberikan kesempatan untuk nuntut, apalagi manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang menambahkan atau bertanya? Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk orang yang ahli hisab, Ustaz, atau merokok, itu kan merugikan diri sendiri. Kalau merugikan orang lain, apakah itu dosa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaan berat ini pertanyaan ini. Karena ternyata memang perokok pasif itu lebih berbahaya. Ya, yang ngerokok asik, yang nggak ngerokok dapat penyakitnya. Ya, yang merokok tahu diri lah kalau gitu. Ya, kata yang ngerokok, lu pergi sono. Nah, mestinya dia yang pergi.
Ya memang yang begini-begini ini tidak mudah. Ya, karena yang satu merasa dirugikan, tapi yang satu nggak merasa merugikan. Ya kalau ente nggak demen rokok, sono pergi, kata yang ngerokok begitu kan. Ya. Yang mesti pergi yang ngerokok apa yang nggak ngerokok, ini masalahnya kan. Iya, begitu. Yang jelas ketika kita merokok, kalau merusak diri sendiri itu resiko dia, ya kan? Tapi dia harus memperhitungkan apa yang saya lakukan ini merugikan orang lain atau tidak. Itu kis alaihi ghairu, karena sementara ini. Makanya kan akhirnya ada untuk ruang khusus untuk merokok. Nah itulah yang harus dimana. Kalau sekarang di kita kan di sini nggak ada ruang rokok, semua jadi ruang rokok. Ya, kalau di negara-negara lain ada ya ruang rokok. Di kita ya tempat tertentu saja. Ya, maka bagi yang perokok bagus pertanyaannya. Jangan sampai merasa saya tidak merugikan orang lain. Karena secara medis justru yang tidak merokok itu juga berbahaya ketika dia dekat dengan perokok. Gitu ya? Baik. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan wasi'an thayyiban mubarakan bi ghairi ta'bin wa la masyaqqatin wa la dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa hari di Sukabumi? Hah? Ini berapa hari? Oh, masukkan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya